saya sambil cek-cek dulu, siapa tahu Bapak Ibu ini belum ada yang on kamera ternyata ya. Suara saya jelas nggak nih, Mbak Ayu? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Iya, Bapak Ibu Bapak Ibu yang mungkin lain, boleh on kamera juga. Saya sambil bisa betul. melihat wajah-wajahnya yang sudah bergabung sore hari ini tepat waktu. Ada Ibu Nia, ada Bapak Rama, dari BPR Aruna juga sudah on kamera. Selamat sore Bapak Ibu semuanya sudah bergabung tepat waktu. Terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa peserta yang belum join saat ini. Bapak mungkin akan menyusul nanti. Jadi sore hari ini kita akan membahas terkait dengan 3-in-1 selling skill. Wah, menarik nih Pak ya. Apalagi kita sudah memulai masuki semester kedua, Pak. Yes, Iya, betul. sudah masuk semester kedua. Jadi sedikit lagi nih waktunya untuk mengejar target. Ya, namanya kita di dunia keuangan, tentunya kita tidak akan terlepas dari target-target tahunan kita ya. Eh, Tapi tentunya pencapaian target itu juga bisa dimaksimalkan dengan memiliki skill yang memadai khususnya untuk Bapak Ibu di sini yang juga membawai para sales wajib tahu modul kita hari ini supaya bisa lebih baik lagi pencapaiannya menjelang semester kedua ini. Iya, bener banget nih. Sudah dikasih kisi-kisinya sama Pak Obet. Sore hari ini kita akan membahas terkait apa. Jadi ada strategi-strategi juga ya Pak ya, mungkin yang akan dibahas Betul. sore hari Ya. ini. Jadi langsung saja karena sudah pukul 15 WITA atau sudah pukul 14 WIB ya Bapak ya. Waktu saya persilakan untuk Pak Obet. Terima kasih Bu Ayu, Mbak Ayu, terima kasih aku Bang. Luar biasa pada sore hari ini saya bisa bertemu walaupun kita via daring ataupun online dengan Bapak Ibu rekan-rekan khususnya dari dunia Bank Perekonomian Rakyat ya yang ada di Bali bahkan bahkan juga nih saya dengar ada di beberapa tempat-tempat lainnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan diri, saya pengen juga tahu ini bisa nggak chat di chatting room asal nama BPR dan tempat Bapak Ibu. Misalnya BPR Fatma, Bali, BPR Nusamba, Bali, BPR Lestari, Bali, atau BPR atau di Jakarta misalnya. Silakan di chat dulu biar kita ada interaksi juga. Bapak Ibu silakan saya pengen ngelihat nah, chatnya. Silakan di chat, saya pengen tahu nih dari mana aja. Boleh Bapak Ibu, silahkan Silakan. diisi kolom chat sambil Oke, kita ada berkenalan ya. BPR NPB ya, Karawang. Oh, berarti deket dong kita nih ya. Dengan Pak Matius BPR NPB Karawang, Ibu Budiartini BPR Lestari Bali, BPR Lestari Bali ada Bu Rama juga ya. Terus BPR Mas, Pak Yulianto ya. BPR Muncul Arta Sejahtera, Mas. Agensi Independen, oke. Ibu Kadek ya, BPR Lestari Bali, BPR Aruna, oke, Gianyar ya, luar biasa, BPR Lestari Bali, Ibu ya, Ibu Dayumas, Ibu Nia Sartika, BPR NPB, oh NPB saya eh, pernah dulu berhubungan ya, waktu saya masih di dunia perbankan, BPR NPB 29 Subang, ini soalnya nih BPR Lestari Banten, oke, kemarin sempat juga ya ada interaksi dengan BPR Lestari Banten, BPR NTB 29, oke Subang lagi, Ibu Dela Lestari Bali, Bu Kartinita, BPR Lestari Bali, Ibu atau Bapak Lingga nih BPR NTB 29, Subang, BPR Bank Samarinda, ini Kalimantan benar nih, Ibu Misna, BPR Asri, Pak Konrad ya, BPR Fatma Bali, oke, oke luar biasa ada Prasta, BPR Prasta ya, Eh, dan oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya, luar biasa. Jadi kita ini memang mayoritasnya seperti ada di Bali, tapi ada juga beberapa dari Jabodetabek ya, termasuk Karawang ya. Karawang termasuk masih dekat lah. Posisi saya sekarang ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta
Sekarang ini saya ada di Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat menjurus ke Jakarta Selatan ya, karena posisi saya ini eh, sekitar Senayan. Jadi Senayan dekat GBK ya. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore menjelang petang untuk di Bali. Sementara kami yang ada di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, masih selamat siang. Perkenalkan nama saya Obed, si Hombing tepatnya. Sebelum kita mulai sesi kita, saya mau kita ada interaksi. Saya membuka seluas-luasnya Bapak Ibu semua, ya rekan-rekan sekalian, untuk berinteraksi dengan kolom chat atau bahkan untuk open mic juga silahkan supaya kita lebih hidup lagi. Karena terus terang aja dunia webinar ini itu justru saya kalau misalnya berbicara di forum online seperti ini jauh lebih capek. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan energi dari peserta yang mengikuti sesi saya. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma istilahnya menonton saya layaknya seperti menonton TV atau YouTube ya. Tapi kalau di kelas, saya seharian 2 hari itu berdiri itu nggak ada capek-capeknya karena saya melihat energi dari peserta. Nah, oleh karena itu saya pengen sekali Bapak Ibu berilah saya energi dengan memberikan interaksi, umpan balik, timbal balik, baik melalui chat room, apapun pertanyaan Bapak Ibu, silakan untuk sampaikan melalui chat room, atau kalau misalnya perlu silakan open mic aja. Nanti ada Mbak Bu Ayu yang akan mengatur lalu lintas pembicaraan kita ya. Nah sekarang jelas ya Bapak Ibu ya, yang siap untuk sesi kita sore ini bisa chat lagi Bapak Ibu. Chat ini juga energi buat saya, siap ya, tanda oke, tanda jempol silakan ya. Ada BPR Lestari Jogja, oke. Oke, Pak Konrad ya, sip ya, oke. Sebelumnya sambil saya mau share dulu profil saya. Orang-orang tua bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya share dulu supaya kita lebih uh, mengenal ya. Sebentar, bentar Bapak Ibu. Bentar, ya. Sambil menunggu, mungkin izin Bapak sebentar untuk Ya Bapak Ibu silakan yang baru silakan. bergabung bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Oke Bapak Ibu, saya share dulu. Kelihatan share screen saya, Bu Ayu, Terlihat Bapak? udah ya. Profil saya udah kelihatan ya. Sudah. Oke, Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Obed Siombing. Yang pasti saya bukan dari Bali, bukan dari Jakarta. Siombing ini satu farm di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi saya lahir di Aceh ya, ya beberapa tahun yang lalu lah ya, 17 tahun yang lalu. Saya sempat kuliah terakhir itu di Jogja, Universitas Gadjah Mada yang lagi viral sekarang. Tapi yang pasti ijazah saya asli Bapak Ibu ya, jangan dipertanyakan. Oke. Okay. Kebanyakan dunia yang saya geluti adalah dunia perbankan. Jadi dari 20 sekarang sudah 29 karir saya, 22 tahun saya di perbankan. Bank yang warna kuning ini adalah bank awal saya, mungkin Bapak Ibu juga sering ya. Bank ini juga sangat dekat dengan dunia mikro. Dulu dia punya satu divisi lah ya, karena bukan perusahaan sendiri tetapi
line of business di dalam bank ini yang selalu sering head to head dengan Bapak Ibu sekalian di BPR. Bapak Ibu udah tahu lah ya. Tapi sekarang mereka tidak fokus lagi ke situ. Kenapa sebabnya? Karena kalah sama Bapak Ibu BPR gitu. Jadi BPR-nya menang gitu ya. Dan memang di dunia UMKM khususnya mikro tidak gampang semua pemain yang tidak punya dasar yang kuat atau punya perjuangan yang kuat untuk bertahan di dunia UMKM ya. UMKM ini memang manis tapi tidak semua bertahan. Banyak sekali bank-bank yang masuk ke dunia mikro itu akhirnya kandas. Mereka menyerah ya, akhirnya mereka kembali ke dunia yang segmen di bank umum gitu ya. Lalu saya sempat di bank ini kurang lebih sekitar 16 tahun. Di bank yang kedua itu saya sekitar 4 tahun. Terakhir saya di bank yang warna kuning juga, di bawahnya harusnya kuning ini, sekitar 2 tahun. Nah, sampai sekarang saya masih aktif di dunia keuangan, tapi saya di insurance ya. Dan sambil juga saya mengajar di beberapa tempat, termasuk juga saya menjadi associate atau partner untuk Aku Bank Bali untuk sharing dengan khususnya dunia perbankan, BPR, keuangan yang ada di sekitar Bali. Itu aja perkenalan saya, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan, nanti saya akan berikan uh, nomor telepon saya setelah sesi kita. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Karena sesinya tidak begitu panjang, maka saya pun tidak membuat presentasi yang terlalu panjang dan lebar. Jadi kita langsung singkat-singkat aja. Intinya kita bicara pada hari ini tentang 3-in-1 selling skill. Slide saya bisa dilihat dengan jelas, Bapak Ibu? Silakan open mic aja nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, slide saya bisa terlihat dengan jelas? Belum terlihat Bapak untuk slide-nya? Terlihat ya. Belum Oke. terlihat, Pak. Belum terlihat Bapak. Oke, terima Belum kasih. terlihat. Belum terlihat. Belum Bapak. Bapak, uh, Belum, Pak. nah itu dia nih, makanya perlunya ada interaksi ya. Karena saya kira tadi sudah terlihat, ternyata tidak nih. Kalau sekarang sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah terlihat, jelas di sini judulnya ada 3-in-1. 3-in-1 ini mengingatkan zaman dulu di Jakarta supaya tidak macet, satu mobil isinya 3. Ya. Atau kota-kota lain apa mengadopsi nggak ini ya. Sekarang di Jakarta juga tidak ada lagi 3-in-1, tapi adanya ganjil genap. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena setidaknya ada 3 ya, 3 konsep, 3 tahap ataupun 3 strategi supaya kita sukses untuk bermarketing, khususnya untuk memasarkan produk-produk kita di BPR. Pertama, strategi pertama adalah tentang strategi sales approach atau pendekatan sales ya. Jadi sales approach itu adalah fondasi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menjual produk kita, baik produk kredit atau lending maupun kredit maupun produk funding ya. Saya tahu Bapak Ibu di sini ada juga yang mungkin level team leader, ada level BM, ada level pimpinan cabang, apapun jabatan kita semua, tetap kita perlu 3 konsep ini karena untuk bisa memimpin tim kita, maka kita harus meyakinkan bahwa tim kita, AO kita, RM kita, ataupun ME kita punya selling skill yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, karena dunia BPR ini persaingannya ketat dan saingan kita juga bukan sesama BPR aja. Ingat Bapak Ibu, sekarang semuanya sudah masuk ke dunia kredit. Kemarin saya diundang oleh satu finance company dari grup yang sangat besar. Bapak Ibu pasti pernah head to head di lapangan. Mereka itu biasanya kasih kredit motor, sekarang mereka kasih kredit mikro. Bapak Ibu tahu nggak saya maksud kira-kira? Halo Bapak Ibu, yang tahu bisa kasih jempolnya atau apa gimana Bapak Ibu? Karena ada ya multi finance pun udah jadi saingan kita ya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu ya? Benar ya Bapak Ibu ya?
Multifinance juga udah jadi saingan kita. Mereka juga punya produk dengan besaran kucuran kredit untuk mikro itu 25 sampai 500 juta. Saya kira itu adalah saingan kompetitor Bapak Ibu di lapangan. Saya nggak tahu apakah sudah masuk ke Bali atau enggak ya. Saya kira sudah juga, pasti udah ada karena ada peserta dari Bali. Yang ketiga, yang kedua berarti negotiation itu perlu, persaingan ketat ada, sehingga diperlukan kemampuan negosiasi. Negosiasi ini nggak usah yang muluk-muluk ya, yang sederhana aja. Kalau misalnya nasabah menginginkan sesuatu yang beda, ada perbedaan dengan kita, otomatis akan terjadi negosiasi. Ya, saya sambil ngecek suara tetap ya, karena saya takut saya ngomong gitu, ternyata suara Bu Ayu oke ya, so far oke ya, So far oke, Bapak. jelas ya, oke. Jelas. Yang ketiga adalah handling objection. Ya, handling objection atau kita terjemahkan secara bebas adalah penanganan keberatan. Artinya tidak semua nasabah familiar dengan produk-produk DPR. Tidak semua orang familiar dengan layanan BPR. Bahkan ada yang mengecilkan, menganggap BPR sebelah mata, maka terjadilah penolakan, terjadilah keberatan. Itu yang perlu Bapak Ibu sadari, sehingga tim kita di lapangan tidak langsung gampang menyerah kalau misalnya ada terjadi penolakan. Saya nanya dulu Bapak Ibu ya, supaya jangan terlalu jauh nih. Sering nggak, mungkin kasih tangannya aja atau gimana ya, sering nggak kita ditolak Bapak Ibu, baik lending kita maupun funding kita? Yang merasa iya, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Atau semua di sini pada nggak pernah ditolak? Bapak Ibu yang merasa di lapangan itu ditolak ya, banyak ya, senasib kita ya, senasib ya, karena kita akan selalu berhadapan dengan penolakan Bapak Ibu ya, dari mulai pacaran aja udah kita ditolak, benar ya? Benar, Pak. Dari mulai yang bilang benar berarti pengalaman pribadi. Orang yang sering ditolak itu adalah orang ya, kalau orang yang selalu diterima, apa-apa diterima dia, daya juangnya pasti kecil ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi penolakan itu harus kita terima dengan ikhlas, sehingga kita itu akan lebih menjalani perjuangan kita, pekerjaan kita, sehingga kita itu bisa mencapai tujuan kita. Apapun peran kita, apakah kita sebagai AO, sebagai RM, sebagai tim leader, apalagi kalau istilah di PPR, sebagai manajer atau sebagai BM, apapun ya, pasti kita akan kerap mengalami penolakan. Nah, jadi kita akan bahas secara singkat ya, waktu kita sekitar sampai, kalau kita mulai tadi kita mulainya jam 2 ya Bu Ayu ya, jadi kurang lebih ya sekitar, anggaplah sekitar jam 4-an tuh maksimal ya, kalau bisa setengah 4 nanti kita udah buka tanya jawab ya. Pertama, sales approach itu, pendekatan sales itu adalah fondasi ya. Orang yang mau bermarketing ya, menjual produk-produk keuangan termasuk produk BPR, harus punya sales approach. Saya buat ini sederhana aja. Terus yang kedua, punya kemampuan negotiation skill, artinya nggak langsung nyerah gitu aja kalau nasabah minta ini minta itu gitu ya. Kita nggak bisa nggak bisa istilahnya memenuhi semua permintaan nasabah ya. Kita harus ada negosiasi ya. Yang ketiga, kalau nasabah nolak nggak langsung nyerah, kita harus ada caranya bagaimana kita memanage atau menghandling penolakan ataupun keberatan dari nasabah. Ya, kita lanjut ya. Nah, persaingan makin ketat, setiap sales Bapak Ibu, apa namanya SO, apa namanya AO atau namanya RM, harus siap ya dengan bekalnya. Jangan biarkan sales kita itu jalan istilah tanpa skill ya. Di sana sekecil apapun sekarang ya, mau itu istilahnya di leasing,
mau di BPR-BPR baik, apalagi BPR-BPR di Bali ini saya lihat udah maju luar biasa ya. Bahkan yang saya kenal BPR-BPR kecil aja pun ya sekarang tuh sudah istilahnya berstrategi ya, memiliki selling skill yang mumpuni gitu. Jadi nggak pergi ke lapangan istilahnya modal nekat aja gitu. Yang penting gue jualan gitu ya. Pokoknya jual, jual, jual ya. Sekarang kalau jual, jual, jual aja kita belum tentu efektif dan efisien. Malah kita membuang waktu. Jadi marilah kita bekali sales kita punya kemampuan selling skill ya dengan sales strategi, punya kepercayaan diri, punya kemampuan komunikasi sesuai dengan daerahnya. Ya, kalau saya masuk ke Bali ya susah saya karena secara komunikasi ya saya harus bisa mendekati dengan pendekatan-pendekatan masing-masing kearifan lokal, termasuk bahasa daerah. Itu adalah sesuatu yang mutlak di dunia marketing. Ya, kalau kita bisa memenangkan hati nasabah dengan menggunakan bahasa dia, lebih dekat kita bisa masuk. Ya, kemampuan komunikasi, kemampuan ya, kemampuan negosiasi dan terakhir adalah handling objection. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya uh, nanti saya akan uh, tanya sesuatu, tapi ini ada sesuatu quote yang sangat bagus, bangun hubungan terlebih dahulu, maka penjualan akan mengikuti. Ya, jadi jangan istilahnya kita datang ke nasabah, pokoknya saya jualan, ya, jualan, 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 ya. Karena yang melakukan itu sudah banyak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama juga, maka kemungkinan kita juga akan mengalami kegagalan, ya. Karena yang jualan itu udah banyak. Mungkin Bapak Ibu datangin jam 3, dia jam 10 udah didatangin orang leasing. Jam 11 sudah dia didatangin orang koperasi. Jam 12 dia udah didatangin oleh BPR yang lain. Jam 3 Bapak Ibu baru datang. Jadi kita mungkin udah orang keempat pada hari itu. Kalau cara kita masih sama, maka kita tidak akan ada bedanya, ya. Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan? Mari kita, ini saya buat sederhana, ya. Pertama masalah komunikasi, ya. Komunikasi itu semua orang bisa berkomunikasi, ya. Saya sekarang lagi berkomunikasi, tapi ingat, ternyata komunikasi itu bukan hanya kata-kata, ya. Saya sekarang berkata-kata ya karena kita di Zoom, ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung, banyak hal yang bisa kita lakukan di luar dari verbal ataupun dengan kata-kata, ya. Termasuk kata-kata juga memiliki pengaruh bila diucapkan dengan nada suara yang bervariasi, menarik, ya. Makanya kita harus mengajarkan juga tim kita. Bayangkan kalau misalnya saya sekarang ini aja, saya nggak yakin apakah Bapak Ibu tertarik dengan saya. Saya udah berusaha dengan voice, tone of voice, dengan pemilihan kata-kata. Bayangkan kalau saya seperti orang baca koran, ya. Bapak Ibu pada hari ini kita mau diskusi tentang bagaimana memajukan, ya mungkin sebagian dari Bapak Ibu langsung tutup kamera, tutup zoom-nya. Benar Bapak Ibu kan? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mendengar saya, atau misalnya saya seorang sales datang ke Bapak Ibu dengan nada suara, dengan energi, mesti beda. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, orang yang berbicara di depan kita itu mempengaruhi apakah kita mau mendengarkan dia atau enggak. Nah, itu dari segi verbalnya. Bagaimana non verbalnya, ekspresi wajah dia. Bayangkan kalau misalnya ngomong wajahnya datar gitu ya, tanpa ekspresi, nggak ada body language-nya, ya juga tidak terlalu lebay Bapak Ibu ya. Kalau terlalu goyang-goyang gitu, kayak nge-rap juga ya salah juga. Tapi intinya di dalam penjualan orang itu akan memperhatikan verbal kita seperti apa, non verbal kita seperti apa. Non verbal itu yang diperhatikan adalah ekspresi wajahnya. Bapak Ibu nggak tahu, mungkin saya sekarang sedang sedih.
Mungkin saya sedang ada masalah. Mungkin saya lagi mikir apalah gitu. Kalau zaman sekarang kan bukan hanya masalah makanan, juga masalah cicilan, misalnya gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya di depan nasabah, ya kita harus tetap tampil profesional. Ya, kalau kita jualan dengan wajah yang murung, nggak semangat gimana coba Bapak Ibu? Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi komunikasi dalam penjualan itu sangat penting, baik verbal maupun non verbalnya. Perhatikan tim kita. Anak ini gimana ngomongnya? Datar aja. Ya dilatih mau nggak mau. Nggak perlu manggil ahli khusus lah ya. Sekarang di YouTube aja, di YouTube atau ya kita melakukan role play itu juga sudah cukup saya ya. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Komunikasi yang kita lakukan dengan nasabah-nasabah kita ya, khususnya nasabah yang existing dulu nih, yang sudah ada menjadi nasabah kredit kita atau lending kita atau nasabah funding kita. Bapak Ibu komunikasi dengan apa? Nasabah-nasabah yang sudah menjadi nasabah kita. Boleh ada kasih pendapat? Pakai WA, pakai telepon, pakai datang. Nah, coba Bapak Ibu, saya pengen dengar pendapatnya. Mau buka telepon bisa, buka mic bisa, atau saya tunggu di kolom chat untuk yang lain. Ya, sekarang kita yang hadir itu sudah 99 100 orang, luar biasa. Sore Pak Obed. Ya, gimana Pak? Berkomunikasi selama ini gimana Pak modelnya? Silakan Pak. Kalau kita berkomunikasi, Ya, selamat sore. sorry, silakan Pak. Saya dengar Pak. Suara saya udah terdengar Pak ya? Jelas sekali dengan Ya, Pak siapa Satria, Pak? Satria Pak BPR Septian, Padma, BPR Pak Obed. Silakan. Ya Mengapa kalau Pak? kita berkomunikasi seperti yang Pak Obed sampaikan Ya, melalui telepon, WA dulu, kalau kita ada lewat mungkin kita mampirin ke tempat usahanya mungkin gitu Pak, atau proyeknya gitu Pak. ya, good Ya, Pak. Makasih Pak Satria ya, luar biasa Pak oke, Satria BPR Padma. Saya minta satu lagi, apa oke. sama dengan Pak Satria atau enggak? Coba yang lain, Bapak Ibu yang lain. Pak Ya, Satria tadi, mulai ya silakan. mengisi di kolom chat juga Bapak beberapa. Oh banyak, oh, mungkin Iya, oke ada Ibu BPR. Dayurati dari BPR Balaguna Prasta. Saya langsung kunjungan ke nasabah. Kemudian ada Ibu Langsung kunjungan Risma nasabah, oke, untuk nasabah existing biasanya telepon dan kunjungan langsung. oke. Telepon kunjungan langsung, selamat sore, oke. Saya langsung kunjungan, oke, ya, telepon kunjungan. Ibu, Ibu BPR Prasta, Bu Dayu ya, dan satu lagi Ibu Lisna ya, oke. Benar sekali ya, yang disampaikan Pak Satria. Zaman sekarang itu sebenarnya bahkan udah bergeser ya. Saya ini salut juga ya dengan Ibu Lisna sama Ibu Dayu ya. Artinya langsung kunjungan ke nasabah. Tapi kunjungan ini tidak selalu tersedia ya. Tersedia dari segi waktu ataupun dari segi nasabahnya sendiri, waktunya kita sendiri, termasuk juga waktu dari nasabah ya. Sehingga sekarang kita punya beberapa alternatif Bapak Ibu untuk berkomunikasi ya. Bisa melalui telepon, bahkan sekarang survei membuktikan hubungan antara bank dengan nasabahnya itu, khususnya marketing bank, itu sudah mulai bergeser ke arah WA ya. WA ataupun teks. Zaman dulu SMS ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kita udah mengenal ya, sekarang yang populer itu adalah WhatsApp ya. WhatsApp itu sebenarnya nama produk, tetap aja dia text message ya. Pesan singkat lah kalau bahasa Indonesianya ya. Dengan bergesernya komunikasi ke arah WA ataupun teks ini memang lebih memudahkan kita. Saya sambil ngomong gini aja saya bisa ngomong sama anak saya. Dek, nanti papa pulang jam sekian. Ya, sehingga lebih mudah kesannya. Tapi dari segi kedekatan, dari segi engagement istilahnya, itu jauh lebih rendah. Ya, apalagi kalau misalnya WA itu ditujukan untuk semua orang di kontak Anda. Contoh,
selamat pagi. Saya sering dapat pesan dari bank. Selamat pagi nasabah kami, gitu, Bank X gitu ya. Suku bunga deposito kita sekarang adalah 4,5%. Atau kadang-kadang kita sekarang punya produk ada KPR dengan take over dari bank lain dengan bunga fix untuk 3 tahun sekian. Tapi dia nggak sebut nama saya. Berarti di situ pesan itu berlaku umum gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak menyebut nama saya, mungkin dia ngeblas istilahnya ya. Jadi dia buat pesan di WA kita ini, di handphone kita punya fitur namanya broadcast. Jadi kita broadcast semua kontak apa yang Anda sudah tentukan, satu grup misalnya itu dapat semua ya. Nah, sekarang ini saya share dulu ya. Saya mau tanya pendapat Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bisa membedakan selama ini, bentar ya, bagaimana apa pesannya, satu pesan yang ditujukan untuk Anda khusus ya, dengan pesan yang personal ya, dengan pesan untuk semua orang. Satu pesan dikasih semua, kayak tadi lah, kasih suku bunga. Bagi teman-teman yang mau ini KPR, langsung semua. Ya, dengan, halo Pak Satria, saya Obed dari BPR Fatma, kita punya produk saat ini seperti ini. Kira-kira ada pendapat nggak? Yang mana yang lebih merasa kita lebih dihargai, lebih di respect, pesan itu ditujukan khusus pada kita atau di blast gitu aja atau di broadcast. Bapak Ibu silakan. Pak Satria, mungkin mau bicara Pak Satria atau Bapak Ibu yang lain, silakan. Siang Pak Obed. Ya, dengan siapa Pak? Eka. Oh Pak, ya oke. Silakan Pak. Ya, Eka Bang Haruna. Pak Eka ya, oke silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, biasanya sering kita lakukan, kita lebih sering menyebut nama Pak. Kita komunikasinya by WA, mungkin kita selamat pagi Pak Gede, Pak Obed. Ya. Itu otomatis komunikasi, setelah kita lakukan komunikasi, kedekatan kita berbeda Pak dengan seperti yang Bapak disampaikan tadi, mungkin masih ada yang teknik blast ya. Itu rasanya saya kenal di zaman finance dulu, udah sekitar tahun 2014-an ya, masih SMS katanya Bapak sampaikan tadi. Iya, betul. Ya, mungkin kalau yang seperti itu agak risih nanti nasabah banyak. Iya. Karena ada menurut mereka itu kurang penting. Iya, betul. Tapi kalau kita chat langsung, mungkin komunikasi by WA, kita menyebutkan namanya dia langsung, mengucapkan selamat pagi. Halo, bagaimana Pak Obed pagi ini kabar? Bagaimana keadaan usaha? Mungkin mereka lebih respect pada kita. Setuju. Ya. Terima kasih. Pak Eka ya Pak ya? Ya, siap. Pak Eka BPR Aruna. Ketemu Pak ini di Bali Pak ya? Iya Pak. Di Bali ya, oke. Bali, ya, kita tanggal 25 nanti ke Bali Pak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh Pak ya. Nanti saya ke Akubang, boleh Pak. Nanti kita kalau bisa kita ketemu. Nah, terima kasih Pak Eka. Saya kira benar ya. Sekarang ini teknologi telah menyediakan saluran komunikasi kepada kita yang lebih mudahnya. Tetapi tetap kita harus menjaga kedekatan emosional. Ya, kalau misalnya WA yang di blast, mau isinya suku bunga, isinya program, isinya produk, itu dianggap ya maaf, dianggap kayak sampah aja. Sama lah kayak Bapak Ibu ya, misalnya terima WA kita yang kita nggak tahu dari mana, tentang pinjol lah, tentang apa segalanya, ya udah itu lewat-lewat gitu aja ya. Oke, ini ada dari, nah ini bagus nih, sebentar bisa baca dulu ya. Biasanya lewat telepon, oke. Kalau saya Pak lebih baik pesan personal langsung ke nasabah yang dituju agar lebih komunikasi. Bagus ya. Saya kira luar biasa ya. Biasanya kalau existing dilakukan monitoring atau menawarkan untuk
top up bila usahanya berjalan. Yes, ya. Intinya buatlah pesan itu yang personal Bapak Ibu. Itu kesimpulannya. Saya mau kalau misalnya berasa capek ya, harus ketik nama segala macam, nggak apa-apa. Didiklah semua tim kita untuk membuat pesan yang personal. Daripada kita buat 1000 SMS atau 1000 WA, tapi tidak nyangkut sama sekali, lebih bagus kita buat 10 WA, tapi masih berkenan di hati nasabah. Mungkin dia tidak respon, tapi setidaknya dengan seperti contoh Pak Eka tadi, apa kabar Pak Gede, apa kabar Pak Wayan, nah, kita mau menyampaikan bla bla bla. Walaupun dia nggak bales, setidaknya someday suatu saat, mungkin 2 hari lagi, mungkin minggu depan, dia butuh produk yang kita maksud, pasti dia akan ingat kita. Ketimbang kita satu pesan untuk semua orang, ya. Karena nasabah itu punya keunikan masing-masing, ya. Kita harus belum tentu semua nasabah itu butuh juga, karena kita harus kenalin audiens kita kan. Ya kalau misalnya untuk produk-produk mikro ya kita sasaran kita ya pelaku UMKM. Ya kalau karyawan kita kasih itu ya mental juga ya. Mungkin karyawan kita kasih produk yang sesuai untuk mereka, mungkin pinjaman personal loan atau apapun yang kira-kira yang masuk lah gitu. Jadi tidak semua satu pesan tuh kita broadcast atau kita untuk semuanya ya. Oke, selanjutnya, nah, waduh, masa Pak harus pakai riset segala. Maksud saya riset ini bukan riset yang artinya harus yang muluk-muluk, enggak juga Bapak Ibu ya. Riset yang saya maksud di sini adalah riset sederhana ya. Kalau misalnya kita mau menuju mentarget satu nasabah, setidaknya kita harus pelajari orang ini orangnya seperti apa, usianya kira-kira seperti apa. Mengirim orang pun kita sesuaikan ya. Kalau saya ya cocoknya ketemu sama Pak Eka lah mungkin gitu ya. Sama Pak Satria, mungkin Pak Satria masih muda, ya masih oke lah. Tapi kalau AU-nya terlalu kecil juga, ya terlalu muda juga, enggak cocok menurut saya. Benar ya Pak ya? Jadi itu juga harus kita perhatikan sebagai pimpinan cabang, sebagai manajer, perhatiin gitu. Terus nasabah ini usaha. Kalau orang usaha, setidaknya dia pengen ngobrol sama orang yang ngerti juga dengan dunia usaha. Kalau misalnya yang datang ke sana, AO atau RM yang terlalu muda, nggak nyambung juga gitu ya. Jadi ya kita riset lah. Terus tujuan kita mau ngapain nih? Mau jual funding kah? Mau jual lending kah? Atau dua-duanya gitu. Ya. Jadi kita tetapkan tujuan kita supaya pertanyaan-pertanyaan tuh kita nyambung gitu. Saya ingat waktu saya masih kecil, mungkin yang usia-usianya udah di atas, nggak ada di sini, ada nggak yang 50-an ya? Saya udah 50-an terus terang Bapak Ibu ya. Dulu ada di puskesmas itu obat untuk semua Pak. Jadi mau sakit apapun, obatnya obat itu, saya lupa nama obat itu. Itulah dulu pemerintah kita masih susah ya. Demikian juga produk kita, nggak bisa semua itu angsuran gitu. Pokoknya semuanya kredit, ya nggak bisa gitu. Kredit ini pun kan sekarang saya lihat sangat-sangat bervariasi. Ya, BPR aja udah bisa membuat satu produk-produk yang udah mirip-mirip dengan perbankan menurut saya. Nggak melulu semuanya itu harus diangsur ya. Udah kerja juga udah bervariasi, bahkan yang mirip-mirip rekening koran juga udah ada gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya menjawab kebutuhan nasabah. Jadi nasabah itu nggak semua kayak orang sakit dikasih satu obat gitu ya. Tidak. Jadi harus kita lihat semakin cocok ya, semakin dia merasa terbantu dengan produk kita, semakin terbantu dengan hubungan kita. Hubungan itu akan lebih nempel, nggak gampang dia untuk di take over, digoda oleh kompetitor kita. Saya tahu di sini ya, di sini kita juga masing-masing DPR, institusi lain-lain segala macam. Ya di lapangan kita compete aja gitu, tapi berkompetisi yang sehat. Tapi intinya kita menjaga nasabah kita kan kita jaga masing-masing ya. Kalau nasabah kita nggak kita jaga, ya nggak usah nunggu
diambil orang, nasabahnya juga akan pergi sendiri. Benar ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini lebih kepada untuk pendekatan ya. Kalau misalnya kita ketemu nasabah yang baru ya, kesan pertama itu terus terang aja memang begitu menggoda. Kesan pertama itulah di menit-menit pertama, mungkin 3 menit, 5 menit pertama ketemu dengan tim kita atau bahkan dengan kita sendiri, disitulah ditentukan nasabah itu mau berhubungan atau tidak sama kita. Karena BPR sejenis itu banyak. Yang membedakan apa? Produk mirip-mirip, ya. Yang membedakan adalah personal yang datang kepada nasabah kita. Bagaimana Anda menempatkan diri Anda, kesan pertamanya, tampilan kita. Ya terus terang aja, kalau saya dulu waktu jual mikro, saya pakai jas gini nggak laku. Karena dianggap bunganya mahal. Benar nggak Bapak Ibu? Pakai dasi aja lepas. Ya dulu ada waktu saya di Dana namanya DSP. Dan namun simpan pinjam. Kami artikan tuh dasi simpan Pak. Nah, itu DSP. Mungkin ada alumni DSP di sini. DSP itu kami plesetkan dasi simpan Pak. Nggak perlu pakai dasi. Pakai dasi malah nggak laku. Karena dianggap bunganya tinggi. Gitu ya Pak Eka? Ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Penampilan itu bukan berarti kita harus sesuaikan. Masuk pasar mencek juga terlalu keren juga salah juga. Gimana kita menempatkan ya menjadi bagian dari dunia mikro, diterima di hati nasabah, duduk di pasar gak canggung, ketemu di warung sembako, di warung kopi di pasar juga tidak canggung. Itulah yang diterima nasabah-nasabah kita. Ya kalau saya ke perkantoran ya saya sekerapi mungkin. Tapi kalau misalnya saya ke pasar, saya pergi ke misalnya di sini ada sentra ya. Dulu waktu saya masih di bank saya pertama di daerah Jakarta Selatan ini sentra pengrajin tempe. Ya pakai dasi ya diketawain saya di kampung itu. Ya itulah kurang lebih ya. Juga ada misalnya ada di sini sentra memang tuh adalah full ayam dari Jawa Barat segala macam tuh subuhnya itu masuk ke Jakarta Timur karena datangnya dari timur kan. Itu tukang ayam semua. Ya, kita harus menyesuaikan penampilan kita ya. Profesional di sini bukan berarti profesional dalam artian yang sempit, tapi profesional ya sebagai orang BPR, sebagai orang bank, tentulah kita harus mewakili jati diri citra perusahaan kita juga ya. Yang penting sapaan kita, pembukaan kita untuk berbicara dengan orang-orang lain, membangun raport itu kedekatan ya Bapak Ibu. Saya angkat topi lah untuk teman-teman yang berkiprah di BPR ataupun di UMKM, di mikro ya. Karena masalah kayak gini sebenarnya udah nggak perlu diajarin lagi karena Bapak Ibu udah jauh lebih mengalaminya di lapangan. Tapi apakah tim Bapak Ibu sudah sama nggak? Itu yang saya lihat ya. Saya kemarin ketemu dengan beberapa leader dari multi finance company. Ya kesulitan mereka itu adalah mencari tim yang bisa setidaknya itu sama seperti mereka waktu masih muda. Anak-anak Gen Z sekarang beda ya Bapak Ibu ya. Siapa yang setuju bahwa anak-anak Gen Z itu tidak sama dengan kita yang milenial? Apalagi saya dan mungkin ada beberapa di sini bukan milenial lagi, udah kolonial kita. Benar ya? Ini ada yang Gen Z nih. Pak Dewa, mantap Pak Dewa ya. Kalau Gen Z yang Bapak, kalau misalnya Bapak Gen Z ya, saya tidak mengeneralisir semua Gen Z ya, tapi rata-rata anak Gen Z sekarang itu tidak bisa diharapkan sama seperti kami yang udah tua-tua ini ya. Kalau kami tua-tua ini memang dididik dengan orang tua kami dengan cara orang tua kami. Sementara Anda, teman-teman Gen Z, itu dididik oleh kami-kami yang milenial sekarang ya. Ya, saya banyak awal yang tidak setuju dengan didikan orang tua.
tidak saya lakukan kepada anak saya. Sehingga saya agak lebih free lah gitu ya anak-anak ya. Saya free ya. Kalau dulu saya pulang malam itu, waduh. Kalau sekarang saya nginep pun anak saya santai aja saya. Karena dulu tuh maunya saya, cuma nggak boleh gitu. Yang penting nasihat lah jalan terus ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi kedua, ya ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ya nanti Mbak Ayu nanti itu ya akan pimpin sesi tanya jawab ya. Saya untuk memastikan aja kalau ada jangan ragu-ragu ya, mumpung masih ada waktunya. Ya sekarang kita lanjut lagi. Nah, saya ketemu bahasa ini kemarin ya. BPR itu apa sih keunggulannya di tengah persaingan dunia keuangan khususnya di pasar mikro keuangannya, baik funding ataupun lending. Apa keunggulannya? Bapak, saya dapat satu aman. Kenapa aman? Ya, karena udah dijamin dekat ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke Singapura. Salah satu bank di sana Bapak Ibu yang mirip BRI-nya Singapura namanya Postbank. POS Bank. Jadi nggak pakai T. POS Bank. Ya, dia ini bank pemerintah. Mirip lah seperti BRI. Tahu nggak slogan dia Bapak Ibu? Slogan dia itu iklannya kayak tagline-nya gitu. Kami bukan bank, kami tetangga Anda. Gitu. Jangan cari bank, kami adalah tetangga Anda. Itulah, menurut saya BPR itu begitu. Ya, kita dekat. Ya, bank boleh aja lebih megah, lebih besar asetnya, semua-semuanya lah. Tapi kita dekat. Nah, apa keunggulan kita? Ya, saya sih banyak sekarang masuk ke BPR untuk ya kasih konsultasi. Ya saya pengen sekali lah ya, saya tanggal 25 nih di Bali. Kalau misalnya ada waktu untuk ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi kita Pak Eka ya. Saya pengen tahu sebenarnya kebutuhan BPR itu apa ya gitu. Teman-teman tim kita, kalau ada orang yang nolak BPR karena aduh ini dengan alasan macam-macam, apa jawaban mereka? Saya pengen tahu gitu ya. Karena itu salah satu handling objection yang harus kita cari supaya nasabah-nasabah yang memandang sebelah mata segala macam itu tahu bahwa kita punya keunggulan gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu chat ya. Apa sih keunggulan BPR? Coba di chat ya menurut Bapak Ibu selama ini ya. Yang kedua, kita harus meluruskan persepsi. Ya. BPR itu di persepsi masyarakat itu belum tentu sama loh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pasti menemukan masyarakat ya, calon-calon nasabah kita dijamin nggak sih? Oh ini dari si OJK, penguasanya gimana? Sama nggak dengan bank? Mereka mempertanyakan. Nah, itulah kita harus tetap mengedukasi ya, khususnya dari speed, kecepatan, khususnya untuk lending ya. Lending itu kalau bisa cair nasabah yang udah kepepet tuh, kalau bisa dia ngajuin sekarang, cairnya kemarin, benar nggak, Bapak Ibu? Karena speed itu memegang peranan tinggi di dalam nasabah memutuskan memilih bank. Bunga itu penting, tapi saya pernah nasabah saya, dia proyek udah di depan mata, ya. Banknya yang murah bunganya belum setuju juga, karena ada masalah persoalan jaminan lah, harus dipecah dulu. Pokoknya ada masalah lah sertifikat. Lalu oleh sebuah bank kecil, saya nggak nyebut nama lah ya, waktu itu bunga banknya itu 10%, bank kecil ini sekitar 13%. Hari itu juga dia langsung ngambil keputusan untuk ngambil yang 13%. 3% loh Bapak Ibu. Provisi 1%. Di bank yang murah itu provisi 0,5%. Belum lagi biaya administrasi, semuanya lebih mahal. Tapi bagi nasabah, waktu itu nggak bisa dibeli. Kalau dia nggak dapat duit hari ini atau minggu ini, lepas tuh project. Jadi
Tidak melulu masalah bunga, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti udah sadar juga tentang hal ini. Cuma saya mengingatkan lagi, banyak sekali contoh-contoh bahwa nasabah itu tidak hanya mempertimbangkan masalah pricing. Kalau hanya bunga menjadi patokan buat nasabah di Indonesia ini, maka seluruh BPR, seluruh seluruh multi finance, seluruh koperasi udah mati. Benar nggak, Bapak Ibu? Buktinya kita masih hidup kan? Membuktikan bahwa bunga bukanlah segalanya, ya. Tetapi pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, pelayanan yang dari hati, penuh dengan kehangatan, itu beda. Nah, success story ini, kalau Bapak Ibu punya success story tentang nasabah, ceritakanlah itu kepada orang-orang yang istilahnya belum begitu mengenal BPR dengan baik. Setiap sukses story tentang nasabah Anda, baik funding maupun lending, kalau bisa itu dibukukan lah gitu, diketik gitu ya, sehingga semua tim kita itu bisa menceritakan success story itu kepada nasabah-nasabah kita. Karena itu sangat penting. Orang itu, Pak kami bagus Pak, ya bagusnya apa? Pokoknya kami bagus, ya bisa. Orang itu pengen mendengarkan satu cerita. Jadi ini namanya storytelling, ya, teknik storytelling. Jadi cerita-cerita itu mungkin dimiliki oleh Pak Eka, Pak Satria, siapapun yang senior-senior di sini. Itulah yang harus kita tularkan sama tim kita. Supaya tim kita juga, Pak kami punya nasabah loh Pak, dulu sama seperti Bapak, ya, dulu kecil juga, tapi sama kita berhubungan sekian tahun, kita support modal kerjanya, terus dia mau investasi, kita support, yakinkan dia dengan, oke Pak, aman, pokoknya bagus. Teknik-teknik bercerita itu perlu kita didik ya kepada tim kita. Siapapun tim kita, khususnya anak-anak yang lebih baru, mungkin mereka susah juga. Makanya banyak, saya nggak tahu nih, sebelum kita masuk ke negosiasi, gimana nih turnover marketing kita di lapangan? Saya pengen tahu nih. Artinya, apakah tim kita banyak keluar masuk atau rata-rata bertahan lama? Bapak Ibu silakan kasih masukan Bapak Ibu. Yang muda-muda khususnya, yang RM, AO yang 2 tahun itu gimana? Apakah udah mantap atau wah keluar masuk Pak, saya 3 bulan, 6 bulan ganti lagi. Saya pengen dengar nih. Bapak Ibu silakan. Ada yang bisa ngasih masukan? Gimana timnya atau rekan-rekan kerjanya yang masih 2 tahun itu rentan ya? BPR Lestari Kan mungkin. Bapak Ibu mungkin bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu coba Bapak Ibu. Saya pengen tahu ya. Soalnya anak-anak, ya bukan anak-anak sekarang, kita juga waktu masih muda kan labil ya. Nah, kalau ada loncat saya, ya kan. Ini pokoknya gue tinggal nunggu aja nih. Nah, jadi dia anggap kita tempat belajar aja kan. Biasanya kalau eksisten, oke, ini Pak Dewa setuju apanya nih Pak Dewa? Pak Dewa setuju apa ya Pak Dewa? Setujunya itu gimana Pak Dewa? Ada lagi teman Bapak Ibu bisa kasih komen nggak? Eh, Anak-anak yang baru yang ada di BPR ini, ya, misalnya baru ikut program development, ya, sekarang BPR udah banyak yang punya program development ya, mereka rekrut anak-anak fresh graduate, lalu dididik, ya, luar biasa menurut saya ya. Yang dulu itu hanya dilakukan bank, BPR udah melakukan. Atau ada juga BPR mungkin karena skupnya tidak jumlah cabang tidak terlalu besar, dia rekrut. Tapi secara rutin, saya pengen tahu Bapak Ibu, anak-anak baru ini rata-rata bertahan atau turnovernya tinggi, artinya keluar, rekrut lagi, keluar, rekrut lagi. Ada yang mau ngasih masukan ya? Di kolom chat ada dari Pak Dewa Mahagita Indapenda, Bapak. Oke, setuju. Turnovernya tinggi di agensi saya, utamanya Gen Z, Oh, karena Y-nya belum kebangun. iya, oke, benar ya. Jadi turnover tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai leader, back manager, tim kita masih bertahan, mantap. Persaingan. Wah, BPR Padma ya.
Wah, mantap nih beberapa Fatma ya. Tapi saya kira fenomena umum ya, jangankan di BPR, di bank sekalipun, saya banyak sekali ini sekarang juga saya ada di salah satu bank di Jakarta. Eh, kita mendidik juga development program. Mereka juga punya masalah yang sama, ya. Ya, dari dulu juga yang namanya anak muda, ada yang menurut dia better, dia cabut ya. Nah, disinilah peran kita juga sebagai leaders, gimana supaya tim kita itu lebih solid. Ya, ingat, solid itu ya pasti ya pertimbangan mereka itu kan remunerasi, gaji, bonus, saham apa, eh, gaji, bonus, insentif macam-macam ya. Itu satu ya. Tapi bukan itu aja. Yang kedua, kondisi kerja. Apakah tempat bekerja itu menyenangkan ya? Ingat Bapak Ibu, saya sendiri senang di bank saya yang sampai 16 tahun itu bukan hanya karena gajinya, tapi karena suasana kekeluargaan itu. Jadi kita ke kantor itu merasa happy ya. Tim saya dari Fresh masih bertahan. Intinya kita dengan satu tim tujuan bukan menjadi bos, mereka pasti bertahan. Setuju ya. Eh, BPR Aruna. Ini Pak Eka tadi kalau nggak salah ya. Atau BPR Aruna memang ada beberapa tadi. Bagus ya. Untuk persaingan kami masih bisa bertahan dengan cara meningkatkan teamwork dan mengembangkan lokasi pemasaran. Betul ya. Tim yang solid ya, kita membantu mereka untuk menemukan kantong-kantong pemasaran baru ya, itu akan membuat mereka bertahan. Tapi kalau mereka dibiarkan istilah sendiri, ya udah lu kayak saya dulu masih kecil Bapak Ibu hidup di perkebunan. Bapak saya perkebunan negara. Jadi karena teman saya punya kambing, saya pengen punya kambing. Tapi teman saya kan di Angon kambingnya. Di Angon itu artinya dibawa ke rumput, makan sana juga. Kalau saya kan karena nggak pengalaman, saya lepas aja gitu. Ya udah, akhirnya kambing saya kabur karena pemilik itu nggak peduli sama dia. Nah, siapa AO ini milik siapa? AO ini kan AORM apapun namanya, itu kan tim kita ya. Kita harus cariin tempat tempat mereka supaya mereka bisa makan. Ya kalau kita lepas gitu aja ya paling bertahan beberapa bulan. Kalau dia bisa berhasil, ya dia akan survive. Tapi kalau dia nggak berhasil dan nggak ada leader yang peduli menurut dia ya, maka dia pun akan pergi. Ya. Dari banyaknya persaingan kita harus lebih solid dan memberikan pelayanan yang baik. Ya setuju ya. BPR Parta Kencana. Saya senang sekali ini juga ada Pak Wayan Mitra Bali Arta. Ya nanti lain kali kopi darat lah ya kita ya. Ngobrol ya nggak perlu formal-formal Pak ya. Ya kalau ini kan berbayar. Kalau minum kopi ya paling bayar kopi aja kita kan. Saya dengar kopi Bali enak ya. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Nah, saya juga pemakan ini di pasar Kerenang itu minum yang hangat-hangat itu sering juga. Nanti bolehlah tanggal 25 nanti saya ke sana. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Waktu kita sangat ini, tapi sangat menarik nih pengalaman Bapak Ibu ya. Eh, Bagaimana bertahan di situasi yang tidak gampang ya. Sekarang kita masuk ke negosiasi. Bapak Ibu ya, negosiasi itu bukan kalah menang ya. Cuma ini masalah kesepakatan. Jadi dua belah pihak nih ya, menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Ingat di BPR itu bukan tentang bunga atau pricing aja, tapi fleksibilitas. Ini udah kita bahas tadi. Nah, kenapa negosiasi itu ada? Pertama karena ada perbedaan, ya. Perbedaan kita bunga kita sekian, nasabah maunya sekian, pasti nasabah lebih murah, ya kan? Kalau funding kita sekian, nasabah sekian, pasti kalau funding maunya lebih banyak, lebih lebih tinggi. Nasabah itu maunya enak terus Bapak Ibu, ya. Funding mau yang tinggi, lending mau yang rendah, ya kan? Kalau kecepatan pengen yang cepat, pokoknya semuanya yang menurut mereka terbaik itulah yang dia mau. Ya, kalau di kampung saya Bapak Ibu beli makanan itu kalau bisa harganya murah, besar, banyak. Terus kalau dimakan nggak habis-habis, nah itulah yang kita mau. Ya, itu kan customer interest namanya.
Itu nggak bisa kita larang. Kita pun sebagai customer pasti maunya seperti itu. Nah, oleh karena itu pasti ada perbedaan antara kita sebagai pemberi jasa atau penyedia jasa dengan nasabah-nasabah kita. Ini nggak peduli funding ataupun lending, ya. Nah, terus yang kedua, kita sudah setujui, nasabah nggak mau juga. Berarti kita harus persuasi Bapak Ibu. Kita bujuk. Ini mirip, ya, mirip kayak bujuk pasangan nih, bapak-bapak bujuk istrinya yang ngambek mungkin, atau ibu-ibu juga, ya, melakukan membujuk suaminya, ya. Biasalah kami bapak-bapak ini kalau udah pulang kerja, benar ya Pak ya, diajak ke mall lagi, aduh berat ya Pak Eka, coba Pak Eka, benar nggak Pak Eka? Pengennya udah mau berbahan, Pak ayolah Pak, lagi diskon nih. Aduh, saya itu kadang-kadang kayak gitu, berat Pak. Tolong saya kasih pekerjaan yang lain lah daripada ke mall malam-malam gini kan. Kadang-kadang ibu-ibu ya maaf ya, bukan ini ibu-ibu ya, tapi kadang-kadang di sini nih pinter-pinternya istri kita itu membujuk ya, sehingga berangkat juga ya. Ya. Selanjutnya ada proses tawar menawar ya, biasanya ini masalah pricing, masalah fasilitas ya. Maunya kan fasilitas yang fleksibel ya. Kalau di bank yang paling laku PRK ya Bapak Ibu ya, KRK ya, rekening koran paling laku karena fleksibel. Kalau kredit yang pakai syarat ini, aduh capek deh katanya ya. Nasabah itu maunya yang enak ya. Nah, karena hal-hal tersebut, maka mau nggak mau kita harus bernegosiasi. Nah, intinya Bapak Ibu kalau negosiasi, Anda harus tahu nih siapa yang kita wakili ya. Kalau kita sebagai marketing BPR, kita sebagai manajer, kita sebagai BM, pimpinan cabang, apapun yang kita wakili pasti bank kita. Sudah pasti. Yang kedua, siapa yang akan kita temui? Dia itu membuat keputusan atau enggak? Decision maker atau enggak? Kalau misalnya kita ketemu maaf nih dengan orang yang enggak bisa buat keputusan, capek Bapak Ibu. Ya. Ujung-ujungnya prosesnya jadi panjang. Yang ketiga, sering nih ya, kita mau negosiasi, kita nggak tahu kebutuhan dia apa. Ya. Jadi saya sarankan sebelum negosiasi kita tuliskan dulu apa target kita. Mereka itu maunya apa ya? Walaupun kita belum tahu pasti, ya kita ya cari tahulah kira-kira maunya apa, gitu, ya. Supaya kita ke sana nggak habis waktu, Bapak Ibu, ya. Dan cepetin lagi apa yang ingin kita capai, ya. Artinya kalau kita mau tetap ada pengikatan kredit, ya itulah tujuan kita. Gimana nih? Pasti ada yang kita ambil. Tidak semua kita bisa ambil. Ada yang kita mengalah juga. Itulah negosiasi. Karena negosiasi di sini bukan negosiasi perang. Negosiasi antara Putin dengan Ukraina atau dengan antara Israel dengan Iran, bukan, atau dengan Gaza, nggak bisa. Karena kalau negosiasi perang, dia itu istilah menghancurkan. Kalau kita kan enggak. Nah, tapi di sini juga berpengaruh. Yang punya power siapa? Kalau nasabah udah butuh, ya, kalau nasabah udah butuh dan bank-bank lain belum ready, kita yang sudah ready, power kita tinggi. Atau kita udah keluar OL, offering letter, yang lain belum, ya power Anda tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita yang minta-minta, ya kan, power nasabah lebih tinggi. Nah, itu harus kita perhitungkan. Fleksibilitas dalam hal pricing, dalam hal bunga. Sejauh mana kita bisa turun? Sejauh mana nasabah bisa naik? Kita harus lihat apa kekuatan kita selama ini, mungkin hubungan, apa kelemahan kita, saingan kita ada nggak, bisa nggak,
macam-macam ya. Jadi begitulah Bapak Ibu di dalam negosiasi, nggak bisa kita bahas semua, tapi intinya kita harus tahu posisi kita dan posisi dia, power kita sama power dia ya. Kalau memang power kita lagi tinggi ya Anda bisa agak tahan dikit, karena bagaimanapun dia pasti lari ke kita. Cuma jangan juga mentang-mentang power kita tinggi kita tekan dia, kan ada gitu. Makanya banyak protes kan, kuliner-kuliner lah di daerah wisata. Tapi dong baca. Makan nasi uduk misalnya 50.000 ya, ya kesel lah gitu ya. Mungkin kalau nasabah terlalu kita getok istilahnya dari segi harga dan sebagainya, mengakibatkan sakit hati sehingga next-nya itu tidak akan berhubungan dengan kita lagi. Sama kayak kita lah, lagi pergi ke Indomaret, Indoafri, Indomie gitu ya. Gitu, baru sebentar aja langsung parkir. Dikasih 2.000 nggak mau, maunya 5.000. Ya mungkin sekali ini aja saya ke sini. Selanjutnya saya tidak akan lagi. Nasabah juga punya hal seperti itu Bapak Ibu ya. Sakit hati, luka, mengakibatkan dia melupakan hubungan. Ya, maaf saya minum. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bapak Ibu, kita ada 100 orang ya. Luar biasa 100 orang. Ibu Nia Sartika sama Bu Dinda yang baju merah dari BPR mana? Dari BPR NBP 29, Pak. Oh, NBP. Ini yang kantornya di Matraman, Jakarta Timur bukan? Di Pusaka Negara. Iya, di mana? Di Pusaka Negara. Pusaka Negara. Ini di daerah mana nih sekarang? Sekarang Pak? Di Subang, Pak. Subang. Oh, di Subang. Iya, maksud saya kantor pusatnya kan yang ada di Jakarta bukan? Bukan, holdingnya. Holding. Holding, betul. Betul. Iya. Ownernya Pak Sinaga bukan? Iya. Nggak tahu ya. Ya, NBP ini saya kira banyak ya. Di Sumatera Utara juga banyak. Sumatera benar ya? Oke, lanjut terus ya NBP ya. Bapak Ibu, saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Nah, di dalam negosiasi ada 4 macam hasil negosiasi Bapak Ibu. Ya. Pertama, win-win, win-lose. Ketiga, lose-win, lose-lose. Ini sayangnya kita jauh ya. Biasanya kalau training saya bawa coklat. Bapak Ibu, win-win, ada bisa kasih pendapat nggak? Apa itu win-win solusi? Win-win. Ibu Ayu ya, tunjuk tangan ya. Bu Ayu, ada yang mau jawab? Saya kasih coklat virtual nanti. Boleh Bapak Ibu, silahkan dijawab pertanyaan dari Bapak Obed, Ya, karena silakan. ini kelas juga untuk berdiskusi. Ada Ini dari Pak, Pak Fatma mau menjawab? ya Pak Satria, Pak silakan Pak. Satria, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Obed. Mungkin ditunggu coklatnya nanti Pak Obed dikirim bisa. Oke, aman. Oke. Kalau win-win kita kan win-win berarti menang-menang. Yes. Keinginan kita tercapai, kebutuhan nasabah juga terpenuhi. Oke. Ya, seperti Contohnya itu. apa Pak? Konkretnya kalau misalnya di BPR nih, yang win-win. Yang win-win solution ya mungkin kalau gampangnya masalah bunga Pak. Oke. Obed ya nego misalkan bunga berapa, ya kita naik berapa, kita turun berapa, nasabah naik berapa, kita ambil tengah-tengahnya seperti itu misalkan Pak Obed. Mantap. Ya kita nggak Pak kaku di Satria. situ lah. Itu keunggulan kita di BPR salah satunya kan fleksibel, nggak kaku. Fleksibel. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu tim kita semua. Terima kasih Pak Ya, Satria. terima kasih Tolong Pak Bu Obed. Ayu siapkan coklatnya. Kalau sama Bu Ayu dekat Pak Obed. Oh, dekat ya? Ya nanti dikirimin sama Bu Rahaya. Oh iya, aman ya. Oke, makasih Pak Satria ya. Win-win itu artinya kita mencari jalan tengah, nasabah puas, kita senang, everybody happy. Benar ya? Tapi ternyata
tidak gampang juga untuk win-win ya. Ada yang kedua adalah sebentar ya, win lose atau lose win nih. Nah, yang kedua adalah win lose. Jadi kita menang, nasabah kalah. Gimana tuh Bapak Ibu? Kita menang, nasabah kalah. Itu contohnya apa? Dan apakah itu bagus? Win-win udah pastilah bagus ya. Everybody happy. Itu di rumah tangga, yang lagi pacaran juga mungkin ya. Itu juga bagus. Win-win itu langgeng tuh biasanya. Karena tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang merasa kalah, semuanya menang. Nah, coba yang win-lose. Jadi win itu kita ya. Kita menang, nasabah atau pihak lain tuh kalah. Mau jawab NBP, mungkin NBP silakan. Boleh, silahkan. Mungkin Ibu Nah, Nia. ya, nggak ada, tidak ada istilahnya salah itu terus turun gaji nggak ya? Nggak ada urusan dengan ini ya, kenaikan pangkat. Gaji. Silakan Mbak Nia dan Mbak Dinda yang berdua ini. Coba kalau win loss tuh kira-kira menurut Mbak berdua dari Subang nih, bagus nggak? Kita menang, nasabah kalah. Coba. Ya kalau dari sih, apa berarti win-lose kan kitanya pihaknya yang menang gitu. Oke. Kalau dari pandangan kita sih, ya itu berarti kita tidak bisa menyesuaikan ya dengan keinginan dari nasabah gitu. Ya, berarti Iya. kalau win lose itu kita menang, nasabah kalah. Kira-kira bagus nggak akhirnya hubungan kita nanti ke depan? Udah sih kalau dari Ya kalau ini Mbak Dinda atau Mbak Nia nih? ya. Oh, Ini Mbak Dinda atau Mbak Nia namanya yang bicara ini? ini saya Nia. Ini Dinda. Oh Nia. Oh, Iya. oke. Misalnya Mbak Nia sama Mbak Dinda ini, misalnya punya inilah nanti, misalnya punya teman ya, kalau apa-apa maunya temennya itu diistimewakan ya. Kalau waktu mau ngikutin dia, setiap ada kumpul-kumpul maunya dia dijemput. Terus kalau kita baru telat dia marah-marah. Tapi segala sesuatu dia tuh yang menang terus. Enak nggak berteman gitu? Enggak. Ya enak ya. Itulah win-loss ya. Win-nya di dia, loss-nya di kita. Pasti kita nggak mau berhubungan lama lagi dengan dia. Demikian juga nasabah ya. Jadi kalau misalnya kita selalu menang, walaupun posisi BPR kita misalnya kuat lah ya, artinya dia udah butuh kredit, ya udah kita getok aja gitu sekalian. Dia nggak bisa juga lari kemana-mana. Itu namanya win-loss. Mungkin untuk jangka pendek kita untung, tapi next ke depannya dia akan cari BPR atau lembaga keuangan yang lebih memperhatikan dia ke depan. Gitu ya. Oke. Makasih Mbak Nia dan Mbak Dinda, luar biasa ya. Oke, lanjut lagi kita ke yang ketiga yaitu lose win. Nah, ini nggak enak ya. Kita kalah, nasabah yang menang. Kira-kira bagus nggak? Bapak Ibu silakan. Lose win. Kita kalah, nasabah yang menang. Negosiasi, ya udah kita ngalah aja deh. Nasabah yang menang. Bagus nggak itu? Silakan, Bapak Ibu. Tadi Pak Satria udah. Ini sekarang Pak Wayan ya. Pak Wayan, silahkan Pak Wayan Silakan Pak Wayan. Apa kabar Pak Wayan? Baik, baik Bapak. Selamat sore ini Bapak sama Ibu Ayu juga. Selamat sore Pak Wayan. Ya, Pak Ya, Wayan. tadi kalau lose win kita yang kalah berarti kita yang terus rugi jadinya. Kebalik dari win lose gitu jadinya. Ya. Nah, kita mungkin tidak bisa seperti itu, Iya. tetapi menyesuaikan ke depan bila mana nanti ada kredit yang bermasalah. Nah, kalau ada bermasalah, ketimbang kita rugi besar, lebih jangan gitu. Contohnya, bila kredit itu bermasalah atau macet, kan gitu. Dengan situasi yang COVID atau saat ini,
properti mungkin turun, harga Ya, tanah mungkin turun, kita jual juga susah. susah. Saat ada pembeli, turun harga dari mungkin bunga kita tidak dapat atau denda kita tidak dapat, ya kita lempar. Cuma Lah, kita rugi besar. Nah itu mungkin di sana, tetapi kalau di bidang kredit, kalau kita kalah ya tidak dapat apa-apa. Gitu sih mungkin menurut saya Bapak. Gitu. Kalau makasih. loss win. Leswen ya, Pak Wayan ya. Iya, Terima kasih Pak iya, Wayan. Ya, iya. benar sekali ya. Jadi Leswen ini adalah sesuatu yang kita hindari, tapi ada satu titik tertentu yang disampaikan Pak Wayan tadi, kita harus ambil itu demi kepentingan yang lebih masa depannya, atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Benar nggak Pak Wayan? Mau nggak mau, kita harus lepas jaminan itu walaupun kondisi lagi agak sedikit down untuk mencegah kerugian bunga denda jalan terus. Benar ya? Jadi ada kalanya kita mengambil Sinyalnya agak ya, gitu. ya. Nah, oke Pak, nggak apa-apa. Intinya gitu Pak. Jadi lose win itu adalah kita rugi dalam jangka pendek, tetapi kita untung dalam jangka panjang. Contoh ya. Bapak, maaf, Pak Obed mungkin headsetnya bisa lebih dekat lagi karena suaranya agak Oh gitu terputus. ya. Ya. Cek cek. Ya, Nah, sekarang gimana nih suara saya? Halo? udah. Nah, udah jelas Ya, ya. udah, Pak. Nah, lose win tadi Udah. yang Pak Wayan tadi benar sekali bahwa demi mencegah kerugian yang lebih besar lagi, ya kita mending kita loss lah gitu ya. Kalau misalnya dari segi misalnya ada kredit bermasalah, kebetulan harga lagi down, tapi untuk mencegah kerugian lebih besar lagi, kita lepas aset untuk Bapak, mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Suara saya gimana, Mbak Ayu? kalau di saya kurang jelas, mungkin di Pak Wayan bagaimana? Sama Ulangi ya, lagi supaya Pak. kurang jelas Sama ya. ya? Kurang Ya, jelas juga, Bapak. ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ini oke, Pak. Nah, gitu ya. Jadi Iya. intinya lose win ini kita mengambil eh, keputusan untuk mungkin kita rugi dalam jangka pendek, tetap bukan rugi dalam artian kerugian finansial ya, Ya. berkorban untuk jangka pendek Hmm. untuk kebaikan jangka panjang. Contoh, misalnya kita berhubungan dengan nasabah, di tahap-tahap pertama itu mungkin kita akan kasih special rate ya. Mungkin dari segi provisi, administrasi yang lebih spesial, tetapi kita dapat hubungan jangka panjang yang lebih baik. Itu satu ya. Juga ini sering dilakukan oleh minimarket ya. Indomaret, Into April, Into Mei gitu ya. Kalau ada beberapa produk yang dikorbankan, benar nggak Bapak Ibu? Dikorbankan dengan harga murah, mungkin tebus murah, apalah namanya gitu. Tujuannya apa? Supaya ketika kita masuk ke minimarket itu, kita tidak hanya membeli produk itu kan. Memang ada satu dua produk dikorbankan, tetapi kita akhirnya beli lagi barang-barang lain yang membuat dia untung. Nah, itulah loose win itu. Jadi loose win ini masih bisa kita pakai juga di dalam kita berhubungan dengan nasabah. Suara saya bisa Mbak Ayu dengar? Sudah lebih jelas, Bapak. Bagaimana Pak Wayan? Sudah terdengar suara dari Pak Obed? Ya. Sudah bisa ditanggapi. Ya, kita harus korbankan produk dalam arti kayak di Indomaret, mungkin bisa kasih diskon Betul. Tapi gitu. akhirnya kita dapat penjualan Ya, produk-produk lain. Gitu kalau ya Pak kita ya? nanti kasih diskon, berarti pembelinya semakin banyak, maka barangnya semakin banyak terjual. Mungkin itu Iya, ya, Pak. itu betul. Jadi Ya, mungkin kalau oke. penerapannya di BPR, ya mungkin kita carilah apakah dalam bentuk mungkin misalnya take over, misalnya kita take over dari misalnya dari lembaga lain itu uh, dengan harga yang lebih murah sedikit ya, supaya yang penting dia masuk jadi nasabah kita dulu, kurang lebih gitu ya. Jadi kita kasih kemudahan untuk Oh, dia iya. masuk menjadi nasabah kita, baru kita mendapat keuntungan yang lebih baik di masa depan. Oke Pak Wayan, terima kasih luar biasa. Oke. Sekarang kita Terima kasih, lanjut, Bapak. kita lanjut yang
Yang terakhir lose kan ya. Kalau lose itu tidak kita rekomendasikan. Kekalahan sama-sama kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu istilahnya. Jadi nomor 4 itu tidak kita rekomendasikan karena kita mau berhubungan dengan baik. Bu Ayu, kalau suara saya sekarang gimana Bu Ayu? Bapak Agak sudah susah, eh agak kurang. kecil, iya. Kalau Agak kecil. awal tadi gimana? Sudah, ini sudah lebih oke, Pak. Apa headsetnya ya? Kalau saya lepas gini. Kalau saya lepas gimana Bu Ayu? Nah, ini oke, Pak. Pak Obed. Di Oh, saya Bapak kalau nge-free. saya lepas bisa? Kalau di Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sama. Sama ya. Mungkin Suara saya gimana eh, Bapak Ibu? Kalau sinyalnya begini yang Udah jelas. jelas ya? sudah lebih jelas, Oke. Pak, suaranya. Sekarang saya lanjut lagi ya. Kita sesi terakhir tentang handling objection. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini nanti ya. Nah, ini satu lagi ya. Nasabah itu rata-rata selayaknya orang timur, kita sering tidak berterus terang. Orang timur ya, mau orang di Sumatera mungkin orang agak lebih berterus terang ya, tapi di Jawa dia belum tentu berterus terang ya. Uh, Artinya nasabah itu belum tentu seperti apa yang dia lakukan ya. Sorry, apa yang dia katakan. Kalau dia bilang iya, belum tentu juga mungkin dia sudah pasti oke. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya nasabah nggak setuju, apa yang dia sampaikan beda dengan hatinya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa cari tahu namanya wishlist. Wishlist itu apa sih keinginan hatinya? Sama seperti anak kita kalau lagi ngambek. Kita tanya, Dek, maumu apa sih sebenarnya? Ya, dia belum tentu berterus terang, tapi di dalam hatinya itu ada sesuatu permintaan. Ya, mungkin kayak Pak Wayan ya, punya anak cewek masih remaja atau masih usia SMP, itu kan minta sesuatu, belum tentu dia ngomong, tapi dia di dalam hatinya, itulah namanya wishlist. Nah, kalau kita udah tahu wishlistnya, gampang kita manage-nya. Masalah kita ini sering orang tua nggak tahu maunya anak kita apa karena dia nggak mau terus terang. Nasabah juga sama. Jadi kalau misalnya kita udah kasih offering letter atau apa, terus dia, aduh kayaknya berat, bentar dulu deh Pak Wayan, bentar dulu Pak Satria, Bu, bentar dulu deh Bu Dayu, bentar dulu deh ya. Nah, itu kan bingung kita. Dia nolaknya karena apa? Bunga kah? Atau ada kompetitor kita sedang menunggu? Atau dia nunggu OL juga tempat lain? Atau bunga kita terlalu mahal? Atau yang lain? Nggak jelas kan? Nah, inilah yang sering kita langsung bereaksi ya, langsung kita, Bu, bunga kami terlalu murah. Sorry, terlalu murah nggak ada yang protes ya. Bunga kami terlalu mahal. Bu, bunga kami mahal atau apa Bu keberatan? Jadi kita berusaha untuk menebak. Nah, itu sering salah Bapak Ibu. Jadi kalau di sini, kalau kita belum tahu wishlist-nya apa, sebaiknya jangan dulu kita merubah penawaran kita. Nurunin bunga, nurunin provisi, atau ganti jaminan yang lebih murah atau apa. Jangan, karena belum tentu itu yang kita mau. Belum tentu itu yang dia mau. Nah, biasanya eh, wishlist ini sering disimpan-simpan sama nasabah sampai terakhir pada saat keputusan itu sudah mau kita eh, ya kita udah mau ke notaris atau gimana, tiba-tiba bisa nggak jadi karena ada wishlist yang belum kita ketahui. Nah, untuk membongkar wishlist ini, kita bisa pakai, misalnya dia ada permintaan nih Bapak Ibu, ada permintaan, ya entah
mungkin kondisi ya, kan di kredit itu ada kondisi ya, harus syarat ini, misalnya syarat dia nggak mau lah ada syarat ini gitu. Nah, andaikan misalnya Anda udah bicara dengan ya mungkin Anda juga pemegang keputusan atau udah bicara dengan direktur ataupun dengan komisaris kita misalnya, pokoknya anggaplah sudah disetujui. Nah, sebelum Anda kasih persetujuan kita, sampaikan kepada Bu, ini dengan Pak, Bu, dengan saya dapat memenuhi kebutuhan Bapak Ibu ini, kita udah lanjut proses ya, langsung kita ke notaris ya. Nah, biasanya baru keluar tulis listnya. Ah, sebenarnya mau ini gitu ya. Jadi jangan kita mengubah keputusan memberi yang lebih murah, lebih kondisi yang lebih gampang buat nasabah tanpa kita tahu apa sebenarnya intinya dari yang dimauin nasabah. Ini ada beberapa teknik negosiasi Bapak Ibu ya. Ini sebagai referensi aja ya. Win solution tadi udah saya bahas. Anchoring ini ya. Anchor itu adalah jangkar ya. Jadi kita menyebut angka pertama ya. Jadi kalau saya ini saya kasih contoh ya. Nah, kalau anchoring ini ya, ini saya sedikit ini contohnya. Saya tadi ada menulis di sini, tapi saya nggak bisa sharing nih, belum. Nah, anchoring ini gini Bapak Ibu, contohnya ya, menyebut angka pertama ya. Bentar Bapak Ibu. Mbak Ayu, kita masih punya waktu ya, sedikit lagi ya. Masih ada waktu sedikit lagi, Bapak. Oke, nanti kita di 15 di sana 40 mungkin kita bisa ini ya, Q&A ya, Pak, ya. Q&A ya. Oke. Nanti tolong diingatkan saya aja ya. Nah, Iya. Bapak Ibu, yang namanya anchor itu contohnya ya, misalnya membandingkan penawaran daripada menunggu nasabah menawar. Jadi kita langsung menyebutkan ya. Jadi langsung jangan sempat nasabah itu menawar. Misalnya Pak Bu, ini paket kredit kita ini dirancang untuk maksimalkan keuntungan Bapak dengan cicilan sekian. Nah, ini nanti kan angsurannya sekian. Jadi kita menyebutkan angka pertama. Jadi ibaratnya kita memberikan kayak semacam jangkar gitu. Jangkar itu kan kayak langsung narik dia gitu. Jadi kita langsung menyebut jadwal angsurannya. Jumlah angsurannya. Yang mana kita tahu angka itu masuk ke kebutuhan nasabah, kemampuan nasabah, ketimbang kita berkutat masalah bunga, ya. Itu dia. Yang kedua, ya, adalah bundling. Nah, kalau bundling ini Bapak Ibu, ya, kalau bisa misalnya Bapak Ibu menyiapkan, saya nggak tahu ya, apakah ada ya di produk-produk kita bundling. Saya dulu sering kali ya, misalnya saya jual kredit gitu ya, terus saya kerjasama dengan pihak insurance, apa preminya yang kita kasih asuransi jiwa, tapi atau yang paling murah itu biasanya personal accident. Itu murah-murah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi, jadi kita kasih kredit ya, misalnya mikro, misalnya setiap kredit 10 juta itu dapat personal accident sekian. Itu mungkin dari provisi atau administrasi bisa. Jadi kita bundling. Jadi membuat produk kita itu lebih menarik. Jadi nggak melulu kredit aja. Bahkan pernah bank dulu ya, waktu jual tabungan, dia bundling dengan produk dia. Saya sebut aja di sini nggak apa-apa ya, kayak Wings.
eh, Wings, grup Wings itu. Dia banknya itu kalau buka tabungan dikasih sabun, dikasih apa, itu orang senang, walaupun jumlahnya tidak begitu eh, nggak begitu signifikan, ya. Lalu ada lagi cara-cara negosiasi yang lain, yaitu disebut dengan BATNA, BATNA, ya. Jadi best alternative to a negotiation agreement. Artinya kita itu memberikan alternatif yang terbaik jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, ya. Jadi contohnya gini, misalnya nasabah kita tawarin produk A atau penawaran A. Terus terus ada penawaran B terbaik yang bisa Anda ajukan tanpa. Jadi gini, misalnya nasabah tidak setuju dengan penawaran A, kita ajukan, kita cari pembanding. Ya. Jadi memang terus terang aja Bapak Ibu, manusia itu pengen tuh ada alternatif Bapak Ibu. Ya, kalau kita kasih anak kita 2 permen, itu dia lebih senang. Silakan pilih. Anak-anak lebih senang ketimbang kita kasih satu gitu ya. Kalau dia nasabah itu merasa senang kalau disuruh memilih, itulah kurang lebih. Jadi best alternatif gitu ya. Jadi ini memang harus dirancang Bapak Ibu ya untuk nasabah-nasabah yang sulit. Ya Anda bisa siapkan semacam ya, saya nggak tahu ya, apakah mungkin ada 2 penawaran atau 2 alternatif lah. Walaupun belum offering letter, Pak, kira-kira Bapak mau yang mana nih? Ini produk ini, fiturnya seperti ini, produk ini kurang juga, tapi ini. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Nasabah itu akan lebih senang kalau dia mau disuruh memilih. Nah, ketimbang kita tawarkan satu produk yang belum tentu dia kayak nggak ada pilihan gitu. Padahal produknya mirip-mirip juga gitu ya. Oke, ini saya di terakhir. Saya lanjut Bapak Ibu ya, karena waktunya juga. Nah, di dalam negosiasi yang pasti adalah bagaimana Bapak Ibu mengelola emosi. Ya, jadi seberat apapun, mungkin ketemu nasabah yang ya agak keras atau apa ya, kita tetap tenang ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi. Oke Bapak Ibu, handling objection sekarang ya, beri waktu saya 10 menit lagi. Kayak nyampe lah. Kurang lebih 10 menit ya, handling objection. Ini mengubah keraguan menjadi kepercayaan. Penolakan adalah sesuatu yang biasa. Penolakan, ingat penolakan bukan kiamat, tetapi nasabah mungkin nolak itu bukan menolak ya. Keberatan itu bisa jadi belum sekarang. Jadi jangan baper juga, bukan Anda yang ditolak ya, bukan Anda yang ditolak ya. Yang ditolak ini bukan diri kita, yang ditolak mungkin pas tidak timingnya. Nah, gitu ya. Dan ingat, kalau orang sudah ada keberatan, berarti itu merupakan tanda kutip bank sinyal sebenarnya. Bapak Ibu, kalau komplain sebenarnya tandanya cinta, benar ya? Kalau kita udah nggak cinta, ya udah tinggal aja gitu ya. Kalau masih komplain, nasabah masih komplain, berarti masih ada rasa cinta lah ya. Jadi bisa kita baca sebagai bank sinyal. Ya, gimana caranya? Ya, simpelnya ya ada 5 langkah. Pertama kita dengar, empati, lalu kita klarifikasi, kita tanyakan, baru kita kasih solusi, lalu kita konfirmasi. Bisa juga minta pendapat dia, umpan balik, bisa dengarkan lagi. Ini berulang-ulang bisa terus ya. Nah, jadi kalau nasabah keberatan, kita dengar, jangan langsung dipotong. Ya saya mengerti sih Pak, saya bisa menyadari ya, gitu ya. Itu kurang lebih empati ya. Saya sering pakai gini magic word Bapak Ibu. Saya sering, Pak terus terang aja Pak, kalau posisi seperti ini, kalau saya jadi Bapak pun, saya melakukan hal yang sama. Itu biasanya nasabah langsung ya. Karena diantaranya kita udah satu frekuensi. Tapi tulus ya Bapak Ibu ya, tulus. Lalu kita tanyakan, Pak boleh tahu nggak Pak, kenapa Bapak keberatan? Ya bunganya gini. Kira-kira boleh tahu nggak Pak? Jadi kita bertanya, ya. Nah, kalau disebut mahal, saya juga harus mengakui benar. Tapi, ya,
mahal itu juga kita harus bandingkan dengan situasi dan seterusnya. Mungkin kalau dulu waktu saya masih PD, saya bilang, Pak, kalau di bank lain tuh nggak ada yang namanya obet loh Pak. Tapi kalau di sini ada obet. Tapi Anda harus sudah punya power yang untuk kita mengatakan itu ya. Ya, jadi ini kita bisa berulang lagi terus baru kita kasih solusi Pak gimana nih. Nah, memang di sini kalau misalnya level kita itu masih harus minta persetujuan segala macam, pada saat negosiasi menjawab solusi ini kan apa? Kita kan harus ke kantor dulu. Makanya sebelum kita negosiasi, kita harus menduga kira-kira keberatan nasabah itu apa. Sehingga telurnya itu udah kita bawa, kita kantongin. Jadi juga bisa kita telepon lagi kantor, oke Pak. Jawab solusi itu belum tentu memutuskan ya. Nah, seandainya disetujui nih oleh kantor pusat kami, oleh direktur kami. Kalau seperti ini solusi seperti yang boleh juga. Jadi kita tidak menjanjikan, tetapi memberikan solusi. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, setelah cooling down itu mungkin kita bisa ya, yang namanya penanganan keberatan, ya mirip negosiasi tadi, nggak bisa maunya kita. Tetap harus kita cari jalan tengah. Ini ada yang namanya teknik 3F, feel, felt, found. Ini sama. Pak, saya bisa mengerti. Ini empati juga ya. Saya bisa merasakan Pak. Kalau saya di posisi Bapak, saya bisa merasakan. Baru, namun demikian Pak, menurut saya kasih found, kasih pendapat kita. Kalau bumerang ini nggak sedikit frontal ya, kita membalikkan argumen. Misalnya, dia bilang, bunganya tinggi ya Pak. Pak, boleh tahu nggak Pak? Tinggi dibandingkan apa Pak? Nah, itu membalikkan argumen. Kalau ini agak beresiko ya, takutnya teman-teman harus cek dulu. Apakah nasabah kita sensi nggak? Karena ini soalnya agak ini ya. Nah, kalau teknik forestalling ini, dia itu mencegah keberatan, ya, mencegah keberatan. Jadi mencegah keberatan itu macam-macam ya. Ini perlu speak juga ya, perlu keahlian lah ya. Kalau di sini saya lihat contohnya kalau di BPR ya mencegah keberatan itu lebih kepada kalau misalnya Pak gitu, kita bisa kasih alternatif, bisa juga kita kasih solusi lainnya, atau bisa kita tunda dulu ya. Jadi supaya dia jangan langsung memutuskan untuk tidak jadi di kita. Pak, bisa nggak Bapak mikir dulu ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan atau 2 hari lagi. Tujuannya apa? Supaya kita itu yang baik juga gitu ya. Nah, jadi kalau daripada dia langsung hilang gitu ya, nah, jadi kita bisa buying time untuk mencegah keberatan yang lebih dalam lagi ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi sebentar. Share screen saya masih kelihatan Bapak Ibu? Masih Bapak. Oke, ya. Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang kali, jadikanlah keunggulan sebagai kebiasaan, bukan tindakan yang Anda lakukan sesekali. Ingat Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa. Nggak mungkin kita bisa melakukan negosiasi, handling objection yang tanpa kita latih. Ya, kita harus latih terus. Dan ingat ya Bapak Ibu, saya ada di dunia asuransi kurang lebih 7 tahun ini. Orang asuransi itu paling pintar handling objection. Apakah mereka jago? Bukan. Mereka itu menghafal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari asuransi, keberatan yang paling sering apa nih? Sebelum kita tutup nih Bapak Ibu. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu keberatan yang paling sering ketika ada orang agen asuransi nawarin asuransi kepada Anda? Apa keberatan yang paling sering? Boleh sharing? 2 menit lagi. Bapak Ibu? Boleh sharing mungkin ada Pak Dewa Mahagita nih udah Silakan. chat. Betul. Boleh dijelasin dikit Pak Dewa mungkin ada pengalaman dari insurance yang dijelaskan oleh Pak Obed. Penolakannya apa? Kebanyakan Pak.
Penundaannya sih Pak, sebenarnya ini tentang saya nggak butuh karena saya masih sehat. Ya, nggak butuh karena masih sehat. Bisa juga Betul, kadang-kadang nggak ada budget, bener Pak ya? betul. Nggak Tapi ada nggak budget. banyak orang mau bilang kalau lagi nggak ada budget ya Pak. Ya, malu ya. Iya, malu bilangnya gitu. Terus Ya. bilangnya juga kayak, Ya, sebenarnya mungkin dia nggak ada budget, tapi dia bilang jangan sekarang, tanya istri, tanya ya suami, betul. macam-macam ya. Jadi Iya, intinya, makasih Pak Dewa, intinya nasabah itu akan selalu mencari jalan untuk menolak. Tapi orang asuransi tidak pernah kehilangan akal. Ah, semua penolakan itu kita tulis di papan tulis dan kita meeting itu sampai istilahnya sampai sore-sore. Kalau ini jawabannya apa? Kalau orang bilang nggak ada duit, jawabannya apa? Kalau orang bilang tanya suami, jawabannya. Kalau bilang saya sehat, ya Pak Dewa tadi jawabannya. Jadi semua itu dihafalkan oleh timnya. Jadi mereka nggak pernah kehabisan kata-kata untuk menangani keberatan nasabah. Dan tahapnya adalah dengarkan, ya, empati, tanyakan, lalu beri solusi. Minta umpan balik. Dengarkan lagi, dikasih umpan balik. Itu berulang sampai nasabah itu tanda kutip menyerah. Saya kira sih ada beberapa hal yang bisa kita tiru dalam handling objection ini. Kenapa orang tidak mau kredit di PPR? Bunga tinggi. Kita cari solusinya, ya. Kalau bunga tinggi dibandingkan apa dulu, gitu kan? Nah, apalagi? Aduh, bunga tinggi, kedua mungkin pencairannya, mungkin misalnya LTV-nya dari sekian jaminan, misalnya saya di sana dapat lebih besar pelapor. Itu mungkin Bapak Ibu sebagai leader bisa cari jawabannya, ya. Lalu inilah kita sebarkan kepada tim kita karena kita bisa membaca sebenarnya apa sebenarnya keberatan nasabah. Biaya-biaya tinggi itu bisa kita cari, ya. Tapi kita bukan ngeyel nih Bapak Ibu ya, tetapi tetap dengan dengarkan, empati, berikan solusi, lalu kita minta umpan balik. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Ayu kalau ada pertanyaan. Senang hati, kita masih ada waktu ya. Sampai bertemu. Ini nomor telepon saya, ini IG saya, the pro trainer, LinkedIn saya, the pro trainer. Bapak Ibu silakan, saya senang hati untuk kontak-kontak Bapak Ibu untuk apapun, ya sepanjang saya ada pengalaman, mungkin sama-sama saya juga belajar dari Bapak Ibu, saya tunggu kontak di nomor ini, ataupun langsung ke email, ataupun melalui IG saya. Kalau ada pertanyaan silakan, saya serahkan kepada Mbak Ayu dari, Ibu Ayu dari Akubank. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Obed. Saya lanjutkan yang di kolom chat terlebih dahulu ya Bapak ya, dari Pak Dewo tadi. Pak mau kasih ide selling untuk negosiasi premi untuk nasabah, karena biasanya kan premi sifatnya kaku, tergantung usia, jenis kelamin, dan plan yang dipilih dan lain-lain. Mungkin Pak Dewo bisa dijelaskan sedikit? Eh, Pak Gede, maksudnya Bapak di sini selama ini BPR itu selalu bundling dengan asuransi jiwa atau apa? Pak, mohon ampun sebentar. Sebenarnya saya bukan di BPR, saya di agensi insurance, Pak. Oke. Gitu. Jadi pertanyaannya agak nggak sesuai dikit sih Pak. Tapi karena kebetulan Bapak insurance, oke sih saya kalau dapat masukan tentang ide selling boleh banget ya. Boleh Pak ya. Jadi intinya gini Pak, kalau tapi case Bapak lebih spesifiknya apa nih? Ide selling untuk asuransi kalau preminya itu tadi, bentar saya baca. Ide selling kalau ide selling saat negosiasi sih Pak. Gitu. Karena biasanya kayak beberapa nasabah saya itu ada yang minta diturunin preminya, padahal kan usianya udah jelas-jelas udah nggak bisa lagi turun gitu. Ya. Memang untuk premi asuransi sedikit agak ini ya,
ada dilema, artinya semakin tua asuransi itu semakin mahal. Benar ya Pak Dewa ya? Itu satu. Yang kedua, semakin usia otomatis risiko yang ditanggung oleh penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi itu akan semakin tinggi sehingga memang premi itu bukan seperti produk-produk lain yang bisa ditawar. Paling yang kita bisa lakukan adalah metode pembayarannya. Ya, paling ya. Mungkin kalau misalnya dari tahunan kita tawarkan jadi 6 bulanan itu rasanya lebih murah. Kurang murah lagi kita kasih 3 bulanan, kurang murah lagi dengan bulanan. Itu adalah salah satu solusi terbaik. Atau kalau tidak ya mau nggak mau pertanggungannya yang kita permurah. Baik dari segi uang pertanggungan, tentu lebih rendah, atau ridernya mungkin yang tidak perlu kita kurangin sehingga bisa meringankan nasabah dalam hal premi. Itu aja ide dari saya. Tapi yang pasti kalau di asuransi Pak, premi itu one thing, tapi tentunya asuransi itu adalah satu produk di mana kita menjual menjual proteksi. Proteksi itu sifatnya adalah tidak berwujud, ya, sehingga lebih bagaimana Pak Dewa meyakinkan nasabah bahwa proteksi penjaminan itu sangat penting dan itu bisa kita sampaikan dengan storytelling tentang pengalaman nasabah kita yang mungkin dia baru bayar premi sekian tapi terus dia masuk rumah sakit habis ratusan juta sehingga dia tidak perlu menanggung itu dan sebagainya. Itu jadi asuransi itu adalah satu produk yang bisa dijual dengan menggugah emosional dari nasabah kita, menggugah awareness mereka tentang pentingnya asuransi. Itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Dewa. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada hal yang mau didiskusikan karena kita punya waktu 10 menit lagi kurang lebih. Silahkan feel free untuk raise hand atau menulis di kolom chat hingga kita bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk berdiskusi ya Bapak ya. Ya, silakan. Saya tetap menunggu sampai karena waktu kita itu ada 2 jam ya. Iya, hanya 2 jam Bapak. Tapi kalau misalnya mau pelatihannya lebih lanjut, boleh banget bisa langsung dihubungi ke aku Bang ya Pak. Ya, silakan hubungi Bu Ayu Nirmala di Akubang. Siap. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, saya masih menunggu dan Pak Obed di sini. Jadi Dari BPRNBP mungkin ada yang mau ya, bertanya, silakan. Ini kelas silahkan. kelima ya Bu Ayu ya? Kelas kelima Bapak. Kelas kelima. Jadi Jadi kita ada Bapak 7 Ibu kali ini pertemuan untuk mastermind ini di tahun 2025. 5 kali pertemuan? Ada 7 Bapak. Oh 7, berarti ini kelima masih ada 2 pertemuan lagi. Iya, Ya. masih sisa 2 pertemuan lagi. Ya. Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau didiskusikan, atau mungkin sudah sangat jelas ya penjelasan dari tadi Pak Obed. Boleh di-sharingkan pengalaman-pengalamannya terkait dengan negosiasi, kendala-kendala di lapangan. Kayaknya nggak ada nih Pak. Di Mungkin kolom chat juga nggak ada. Di Bapak Ibu banyak di Wita ini udah mau pulang siap-siap ini. pulang. Oke, terima Berarti kasih. sudah jelas. Terima kasih Pak Satria. Pak Satria, terima kasih. Tadi ada Pak Wayan, ada Pak Dewa, ada Pak beberapa tadi Ibu Dayu juga, Mbak Nita, dan Bapak Ibu yang lainnya, luar biasa. Ada Pak Eka tadi ya, dari Aruna. Iya. Terima kasih. Kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Silakan Mbak Ayu. Iya, Bapak mungkin ada final conclusion dari Pak Obed sedikit? Ya, oke. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua, luar biasa. Saya terima kasih sekali kita bisa berinteraksi melalui Zoom Akubang Mastermind ya, sesi yang kedua. Ini adalah kelas kelima atau modul kelima
saya merasa bangga sekali ada di hadapan Bapak Ibu, ada 100 orang yang bergabung di Zoom ini. Yang bisa saya sampaikan bahwa persaingan sangat ketat saat ini. BPR tidak hanya bersaing dengan BPR, tapi BPR juga bersaing dengan bank umum sekalipun, dengan fintech, dengan koperasi, dengan leasing company atau multi finance, dan banyak lembaga-lembaga keuangan. Bahkan di Bali sendiri ada juga lembaga keuangan desa, ya, seperti LPD dan macam-macam. Ya, saya kira kita semuanya punya satu keinginan untuk memajukan perekonomian rakyat. Ya, semuanya juga dengan tulus membantu masyarakat. Tentunya juga ini adalah suatu bisnis yang kita juga nggak mau istilahnya kita juga merugi. Ya, semuanya harus dilakukan dengan proper persiapan. Jadi Bapak Ibu, tim kita harus siap dengan semuanya itu. Kita punya selling skill yang memadai. Kita juga mempunyai negotiation skill yang setidaknya bisa kita gunakan selama kita di lapangan. Dan terakhir adalah mengatasi keberatan ataupun penolakan. Karena banyak sekali nasabah yang masih salah persepsi, banyak sekali nasabah yang masih harus dicerahkan dengan keberadaan BPR atau Bank Perekonomian Rakyat yang Bapak Ibu ada di dalamnya. Ya, dengan memiliki 3-in-1 skill ini, walaupun saya sampaikan dengan sangat sederhana, semoga bisa membantu, dan itu Bapak Ibu bisa tularkan kepada tim Bapak Ibu yang ada di kantor masing-masing. Saya harapkan semoga dan saya doakan Bapak Ibu sukses semua ke depan ini, menjelang akhir tahun 2025 ini, tetap semangat, bergerak terus untuk perekonomian rakyat. Salam dari saya, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih banyak Pak Obed atas materi yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Luar biasa banget, walaupun 2 jam kita terkendala juga terkait dengan sinyal dan lain sebagainya. Di Bali ada gempa juga Bapak, ternyata. Ya, tapi kelas masih berjalan dengan aman dan diskusi juga tetap berjalan. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya boleh minta untuk on cam karena kita akan ada di sesi yang sangat penting, apalagi kalau bukan untuk dokumentasi ya. Oke. Oke, boleh on kamera semuanya supaya terlihat wajahnya yang cantik, yang ganteng semuanya. Oke, kita akan berfoto bersama Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, ada 4 slide di sini. Saya mulai saja, 1, 2, 3. Boleh tangannya seperti ini, 1, 2, 3. Jempolnya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah bergabung pada kelas Aku Bank Mastermind di pertemuan kita yang kelima. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendownload materi, boleh untuk mengisi link kuesioner terlebih dahulu yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Akhir kata saya Rahayu tutup dengan terima kasih dan juga mohon maaf apabila selama perjalanan pelatihan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu kembali bulan depan di pertemuan kita berikutnya. Selamat sore. Sore, sukses semua Bapak Ibu.